Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema sermon pada hari ini, siapakah yang kita andalkan? Siapakah yang saudara andalkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia pada saat ini sedang berada pada situasi dan kondisi di mana pandemi gelombang kedua terlihat itu semakin mengkhawatirkan. Kita melihat dan kita merasakan pada saat ini begitu banyak korban oleh karena pandemi gelombang kedua ini. Dan sampai pada saat ini ada puluhan ribu orang yang telah menjadi korban. Kalau saya melihat di medsos, ratusan orang yang akhirnya harus dimakamkan oleh karena COVID. Saudara, situasi saat ini sangat mengerikan dan menakutkan. Dan dalam situasi seperti ini, siapakah yang kita andalkan di dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata bahwa, saya sehat, saya tidak ada penyakit-penyakit bawaan atau tidak ada komorbid, saya masih muda, saya masih kuat. Mungkin juga ada yang berkata, yang saya andalkan adalah uang saya, harta saya. Karena dengan uang saya bisa membeli obat yang terbaik. Saudara, mungkin juga ada yang berkata, saya punya andalan, saya punya dokter pribadi yang hebat. Ada juga mungkin yang berkata, saya punya seorang pendeta, gembala saya, seorang yang punya karunia kesembuhan. Itu adalah andalan saya. Saudara, tetapi kenyataannya mereka ini pun tidak luput dari korban dan tidak sedikit yang meninggal. Ada banyak orang-orang muda kena COVID dan tidak sedikit yang meninggal. Ada banyak orang juga yang merasa sehat, yang tidak ada penyakit bawaan. Tetapi ada banyak mereka yang akhirnya juga meninggal. Ada banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya harta yang banyak, pemimpin-pemimpin perusahaan. Tapi terbukti uang mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan oksigen. Walaupun mereka punya uang untuk membeli, tetapi di pasaran langka, tidak bisa. Di rumah sakit pun kehabisan dan begitu langka, sehingga banyak orang yang akhirnya harus korban. Dokter, tidak sedikit dokter dan tenaga medis yang meninggal karena COVID. Pendeta, saudara-saudara, tidak sedikit juga yang menjadi korban. Pertanyaannya, siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang 30, Yesaya pasal ke-30, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Demikianlah firman Tuhan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu umat Tuhan sedang hidup dalam ancaman satu bangsa yang sangat kuat. Itu adalah bangsa Asyur.
Bangsa Asyur pada saat itu dikenal bangsa yang sangat kejam, bangsa yang biasa berperang. Persenjataan mereka itu lebih hebat dari bangsa Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara, mereka dalam ancaman dari bangsa Asyur yang begitu kuat. Nah, Israel begitu takut, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda begitu takut, sehingga rupanya mereka berencana untuk meminta bantuan atau bersekutu dengan Mesir. Karena pada saat itu juga memang ada tiga bangsa yang kuat, Asyur, Mesir, dan Babilonia. Saudara-saudara, nah apa yang kita sudah baca tadi itu adalah 4 hal pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel. Yang pertama tadi, mereka sebenarnya sudah merancangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan mau bersekutu dengan bangsa lain, dalam hal ini bangsa Mesir, bukan karena perintah Tuhan. Yang ketiga, umat Tuhan pergi meminta bantuan Mesir tanpa meminta keputusan Tuhan. Dan yang keempat, mereka mencari perlindungan dan naungan Firaun. Saudara-saudara, ini yang membuat sebenarnya hati Tuhan terluka. Dan di dalam ayat yang pertama tadi, di dalam Yesaya pasal 30, firman Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa mereka itu adalah akan celaka, anak-anak yang akan celaka. Mereka itu sudah memberontak kepada Allah, yang seharusnya Allah lah yang mereka andalkan. Karena sudah terbukti bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang sudah memperlihatkan mereka bagaimana kuasa, mujizat penyertaan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka boleh sampai ke tanah perjanjian. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka merasa terancam dengan suatu bangsa yang kuat, maka mereka telah merencanakan sesuatu tanpa persetujuan Tuhan, tanpa perintah Tuhan. Mereka mengambil keputusan sendiri, mereka mencari perlindungan kepada bangsa lain, bangsa kafir yang tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan juga menyatakan kepada umat Israel, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Firman Tuhan ini dikhususkan pada saat itu pada umat Tuhan, pada bangsa Israel, karena mereka itu sudah menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 30 ayat 16, saudara, ya. Di situ umat Tuhan berpikir, kalau mereka bersekutu dengan Mesir, maka mereka akan memiliki kuda-kuda yang tangkas. Karena di Mesir itu memiliki kuda-kuda yang tangkas, yang bisa berlari dengan cepat. Karena itu di dalam Yesaya 30 ayat 16, ya, di dalam Yesaya 30 ayat 16, di situ firman Tuhan berkata, kamu berkata, bukan,
Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara-saudara, ini sudah diperingatkan Tuhan kepada umatnya. Saudara-saudara, Tuhan mau bilang kepada mereka, kalau kamu bisa berlari dengan cepat dengan kudamu itu, maka kamu akan celaka. Kalau kudamu tangkas, maka akan ada yang lebih tangkas lagi. Itu kata firman Tuhan tadi. Pengejar-pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita semua dalam situasi seperti ini? Kita harus sadar bahwa apapun yang kita miliki tidak akan bisa menolong kita. Bukan nanti pada saat pandemi ini saja, tetapi mungkin ketika pandemi ini sudah berlalu, firman Tuhan ini tetap berlaku. Bahwa Tuhan tidak menginginkan bahwa kita mengandalkan akan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, semua itu akan sia-sia tanpa penyerahan diri kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini pemimpin-pemimpin negara manapun, para dokter yang hebat di dunia, para ahli virus atau virolog, termasuk yang ada di negara kita, sedang berusaha untuk mencari formula pencegahan yang lebih aman supaya manusia tidak tertular. Mereka sedang mencari bagaimana sih sifat virus ini secara lebih detail lagi. Sebab virus ini baru, saudara. Mereka sedang mencari formula pengobatan yang tepat sehingga virus ini bisa cepat dimatikan dan tidak akan menelan banyak korban. Tetapi kenyataannya, saudara, pandemi ini masih berlangsung. Dan malah virus itu sudah bermutasi menjadi lebih cepat lagi penularannya yang kita kenal dengan virus COVID Delta. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa ini adalah memang virus baru. Walaupun virus corona ini sebenarnya sudah ada, tetapi virus ini hanya bisa hidup pada binatang. Beberapa sebelumnya, saudara ya. Tetapi rupanya virus itu sudah bermutasi sehingga dia bisa menginfeksi juga manusia. Jadilah COVID-19, virus corona 19. Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, kepada siapa kita mau mencari perlindungan selain hanya kepada Tuhan? Yeremia 17 ayat yang ke-7, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata berkat itu ada di dalam firman Tuhan. Pertolongan yang sempurna ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita percaya pada firman Tuhan, itu berarti kita sungguh percaya kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan alam semesta, yang sudah menciptakan kita. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, itu berarti kita mengimani serta kita mau melakukannya itu. Maka berkat-berkat yang ada di dalam firman Tuhan itu akan menjadi milik kita. Berkat dalam konteks firman Tuhan itu berbicara, yang pertama, keselamatan. Keselamatan, kehidupan kekal. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Berkat itu juga berbicara soal perlindungan Tuhan dalam situasi apapun. Berkat itu juga berbicara bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan berkat itu juga berbicara mujizat, keajaiban-keajaiban yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan bisa mengaruniakan itu. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu juga akan diberikan kepada bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kesimpulannya saudara-saudara, hal yang pertama, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya, kepada siapapun juga, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan apapun yang ada pada kita. Kita boleh berusaha, kita boleh bekerja dengan keras, bisa sekolah, tetapi ingat, di atas semua yang kita miliki, Tuhanlah yang harus menjadi andalan kita. Tuhanlah yang harus kita utamakan di dalam segala sesuatu. Jangan jadikan apa yang kita miliki itu sebagai berhala. Karena ingat, Tuhan itu adalah cemburuan. Karena kalau kita sudah jadikan apa yang kita miliki, andalan kita adalah di luar Tuhan, maka itu berarti kita sudah menjadikan segala sesuatu itu adalah berhala, dan kita pasti akan melupakan Tuhan. Kita akan menomorduakan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedua, taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menyampaikan sesuatu bagi kami saat ini. Sungguh kami menyadari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami. Kami menyadari Tuhan tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat naungan kami. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami. Segala sesuatu yang Engkau lakukan adalah sempurna adanya. Pada saat-saat situasi dan kondisi seperti yang kami alami secara manusia, Tuhan, sungguh-sungguh kami takut dan khawatir, tetapi bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami sudah mengenal siapa Tuhan dan Allah kami. Engkau adalah Allah kami yang sesungguhnya, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kami yang mendengar boleh sungguh-sungguh mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan situasinya sangat menakutkan dan mengkhawatirkan secara manusia, tetapi kami selalu punya pengharapan, dan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami akan terus semakin kuat. Kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, karena kami sungguh menyadari Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Engkau memberkati setiap telinga yang mendengarnya. Biarlah semua kami semakin dikuatkan untuk dapat kami mempercayai sepenuhnya kepada Engkau. Dan Tuhan, kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan saat-saat ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan kami berseru mohon pertolongan Tuhan.
Karena kami percaya hanya Tuhan saja yang sanggup meredakan pandemi yang sedang terjadi ini. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi pandemi yang masih berlangsung. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami tidak pernah sia-sia. Tolong juga Tuhan semua yang mengalami, oh Tuhan, sakit oleh karena terinfeksi COVID-19. Tuhan, Engkau jamah mereka. Kami mohon tangan-Mu yang maha kuasa dan tangan-Mu yang maha kasih, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang sakit oleh penyakit yang lain. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong kami, kuatkan kami, biar tetap ada sukacita dan damai sejahtera Allah menguasai hidup kami. Karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati kota kami, kota Palu, daerah Sulawesi Tengah. Biar juga Tuhan, COVID-19 yang juga melanda kota kami dan daerah kami ini bisa segera teratasi oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Haleluya. Amin.